Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga melindungi kita semua. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Untuk kali ini tentunya dengan tema puncaknya zaman Kolobendu. Ya, puncaknya zaman Kolobendu ya ini sekarang. Kenapa ini adalah suatu puncaknya zaman Kolobendu? Kalau kita melihat secara sisi politik, kalau kita melihat secara sisi perekonomian di dalam Nusantara ini, ya tentunya zaman Kolobendu ini memang suatu puncaknya. Puncak di mana Nusantara ini benar-benar mengalami korat-karit, mengalami kesusahan, mengalami banyaknya kemunafikan yang ada di Nusantara ini. Apa aja nih kemunafikan para pejabat ini? Ya tentunya sangat banyak. Sangat banyak orang, kalau kita melihat ya di Nusantara ini, dari sisi agamanya kita dijajah. Kaum Pahlawi sejarahnya itu seperti apa? Diacak-acak. Ya semua itu diklaim, semua diacak-acak. Itu dari kaum Pahlawi itu, Kapib Yaman itu. Dari sisi ekonominya, tentunya Indonesia ini sebenarnya dijajah oleh bangsanya itu sendiri. Indonesia ini dari segi perekonomiannya, pasar internasional seperti apa persaingannya. Sehingga banyak sekali ini pengusaha-pengusaha di Nusantara ini gulung tikar. Ribuan, puluhan ribu karyawan malah dipulangkan, dirumahkan. Ini bukan nambah memecahkan supaya masyarakat ini bisa bekerja, tetapi malah justru di tahun 2025 ini banyak pengangguran yang merajalela di Nusantara ini. Sedangkan para pejabatnya ini picek sebelah, ya. Artinya picek sebelah itu yaitu masyarakat, rakyat sedang kesusahan malah justru main curang. Ya, minyak kita itu juga dipalsukan, ya bukan dipalsukan, dikurangin. Seharusnya 1 liter yaitu cuma 80 gram. Itu kan Masya Allah ya, itu pejabat juga yang melakukan seperti itu. Ya. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasannya zaman Kolobendu ini memang benar-benar puncaknya. Kalau memang sudah puncaknya zaman Kolobendu, bukan hanya perekonomian saja, bukan hanya sosialnya saja, umatnya saja, alam ini juga akan turut berserta membersihkan terhadap kita semua. Ya, pemomong tanah Jawa, Sabdo Palonoyo Genggong pernah berkata, bila mana Indonesia ini, khususnya Pulau Jawa ini, sudah kehilangan jati dirinya, itu akan menagih janji. Ya, itu kalau kita disisikan dengan agama, yaitu dibilang jin, musyrik, apa segala macam. Yaitu, jadi Indonesia ini tidak akan pernah maju bila mana saat mau maju ya dihantam sisi agamanya. Oh itu nggak boleh, itu kafir, itu fitnah, itu musyrik. Ya, di Al-Quran nggak ada, ini nggak ada akan majuannya seperti itu. Jadi dari sisi sennya itu kalah telak Indonesia. Apalagi pejabat yang
mempunyai sifat serakah, mempunyai sifat rakus, mempunyai sifat seperti hewan. Ya, padahal mereka ini sudah digaji oleh negara. Tetapi kenapa masih kurang, masih grogotin, masih korupsi? Saya juga kadang heran gitu seperti itu. Ya, kayak contoh nih, kita lapor ke kepolisian harus dibayar ya, harus bikin apa itu harus bayar. Walaupun nggak ada masyarakat pun yang lapor, tetap dapat uang bulanan. Sama kayak kita bikin nih ke kepala desa lah, bikin surat apa, harus bayar. Padahal itu walaupun kita tidak ada yang sedikit satupun yang bikin surat atau apa, itu tetap ada namanya anggaran daripada negara. Ini terkadang seperti itu ya. Nah gitu, padahal sudah digaji oleh pemerintah masih saja korupsi, masih saja pungli. Itu kan penyakit-penyakit ini yang kalau memang tidak bisa untuk diberantas ini, sehingga terus akan berkembang, terus akan merajalela, dan Indonesia selamanya tidak akan pernah menjadi mercusuarnya dunia. Kecuali, nah ini saya juga sangat salut dengan gubernur ya, si Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat ini. Beliau ini sangat tegas dan mempunyai karismatik secara aura juga sangat luar biasa. Walaupun orangnya dari apa ya, orangnya seperti itu, tapi tetap ya mempunyai aura sebagaimana yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi. Ini untuk Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa ya. Sehingga beliau ini juga mampu mendongkrak orang yang bersalah ya tetap dikatakan bersalah. Ya. Orang yang kurang pas ya di dalam negara ya tetap disikat. Jadi tidak takut sama pejabat ya. Jangan malah jadi suaminya di presiden takut dengan DPR. Itu namanya macan ompong seperti itu. Dan itu hebat nih. Deddy Mulyadi ini siapa sebenarnya ini? Mempunyai karismatik yang tersendiri nih. Apakah ini juga cikal bakalnya nantinya akan menjadi presiden ini si Deddy Mulyadi? Sangat luar biasa. Beliau ini juga secara kebudayaannya, Deddy Mulyadi ini sangat menjunjung tinggi kebudayaan Jawa Barat. Ya, sehingga beliau juga tidak setuju bila mana para kabib-kabib zaman ini justru mengagungkan leluhur mereka. Sedangkan leluhur-leluhur Nusantara ini ya kita injak-injak, kita hina-hina. Ini kan marak ini seperti ini generasi muda ini ya. Apalagi generasi-generasi yang mabuk agama. Berbicara mengenai Deddy Mulyadi, apakah Deddy Mulyadi ini kandidat SP ini pantas? Kalau menurut saya sih untuk saat ini sih masih pantas ya, pantas-pantas saja. Bahkan beliau ini termasuk SP saya nggak tahu. Karena ketegasan daripada beliau, Deddy Mulyadi ini, ketegasan daripada menyelesaikan masalah ini ada aja nih. Ya, bagaimana kemarin banjir bandang di Bekasi, cari nih titik permasalahannya sehingga dengan bangunan yang begitu megah dirobohkan, tidak takut dengan pejabat. Ya, dengan DPR, surat perizinan, menteri perizinan itu tidak takut. Jadi yang diharapkan pemimpinnya seperti itu. Jangan pemimpin mau menegaskan umpamanya nih koruptor nanti di Indonesia ini akan ada hukuman mati untuk koruptor. Takut dengan DPR ya. Itu sangat disayangkan. Apalagi itu seorang presiden. Presiden itu harus tegas memberantas koruptor, memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di negara ini.
terutama kejahatan-kejahatan yang menggerogotin kekayaan Nusantara ini. Di zaman Kolo Bendo udah sampai puncaknya ini. Siapa yang akan mendapatkan wahyu keprabon, wahyu di mana? Wahyu kekuasaan. Itulah nanti yang benar-benar akan menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Jadi belum tentu semua pejabat ya, dari tingkat RT sampai presiden, lurah misalnya, bupati, gubernur misalnya, itu belum tentu mendapatkan wahyu keprabon kalau mereka ini masih takut terhadap atasan, apalagi dengan bawahan, apalagi masih suka mau disuap. Itu namanya pejabat belum mendapatkan wahyu keprabon, tapi wahyu Kolo Bendo ya, wahyu dari Batara yang jelek itulah kalau di dalam perwayangan itu, Batara Kolo ya, Betoro Kolo, yang mempunyai sifat serakah, angkuh, sombong, itu menjadi titisan Betoro Kolo atau buta. Kalau dalam perwayangan itu buta. Jadi tidak mendapatkan wahyu agung, wahyu wahyu keprabon. Tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan menjadi pejabat itu karena licik. Mungkin ya, surat suara ditukar atau beli misalnya. Ya, atau politik menggunakan uang misalnya. Itu kan tidak sah secara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu sehingga tidak mendapatkan wahyu keprabon. Nah, untuk Satrio Piningit ini, apakah Deddy Mulyadi ini pantas dikatakan Satrio Piningit atau budak janggutan? Ya bisa juga, karena mendapatkan, ataukah memang Deddy Mulyadi ini adalah seorang titisan atau keturunan daripada Prabu Siliwangi yang mempunyai kebijaksanaan yang begitu luar biasa, yang mempunyai kearifan yang begitu luar biasa. Ya, Deddy Mulyadi ini, apakah ini cikal bakalnya Pulau Jawa Barat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi ini, akan kembali lagi. Ya, Penjajaran atau Pajajaran ini akan kembali lagi. Nah, ini yang nanti akan dibawa oleh Deddy Mulyadi sebagaimana Gubernur Jawa Barat ini, yang mempunyai ketegasan, kedisiplinan, ya, kepedulian, cinta terhadap budaya dan nuansa ada di Nusantara ini, sehingga beliau ini juga mengharamkan ya, atau tidak membolehkan Habib Yaman ini untuk khutbah di masjid-masjid Jawa Barat, karena udah tahu betul ini ya. Ini saya sangat salut dengan Deddy Mulyadi ini, sebagaimana beliau ini menjadi pemimpin yang dicintai rakyat ya. Ini jangan terlena juga nanti ya, setelah dipimpin udah dicintai oleh rakyat, terlena menjadi tidak terkendali, tidak seperti itu. Saya rasa untuk Deddy Mulyadi tidak seperti itu ya. Itu bahwasanya ini adalah zaman Kolo Bendo ini adalah zaman puncaknya, zaman dimana banyak sekali para pejabat ini atau maling ini, tidak, zaman sekarang maling itu tidak harus tidak punya ya, karena mempunyai sifat keserakahan yang dimana merugikan rakyat, merugikan negara ini sangat banyak ya. Saya berharap siapapun yang diperjalankan, siapapun nanti Satrio Piningit ini, entah itu dari Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah misalnya, atau Jawa Timur, Bali, Lombok, NTB, atau dari manapun, dari Bali, atau dari Singapura, atau dari Malaysia, itu bagi saya itu tidak peduli dari mananya. Yang penting
apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, janji Prabu Joyoboyo ini akan segera dibayar atau dilunasi, janji daripada Prabu Joyoboyo terkait dengan lahirnya Sang Kinasih Satrio ini. Itu ya. Mohon untuk dimaafkan atau diluruskan bila tidak karu-karuan lah ya, karena saya sangat miris semua para pejabat, hampir semua para pejabat yang di Indonesia ini sedang berpesta pura dengan uang korupsinya. Nah, itu ya, dari minyak kita itu dikurangin timbangannya, BBM dioplos, emas dipalsukan, ya, timah dimakan, jalan aspal dimakan, ya, patung penyu dimakan. Masya Allah, ini sangat luar biasa Indonesia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala disadarkan para pejabatnya ya, sehingga tidak mensengsarakan rakyat seperti kita semua ini ya. Orang pelosok itu wajib bayar pajak, tetapi negara ini seenaknya sendiri bangun jalannya, tuh ya, jalan berlubang tuh di bawah tuh ya, itu seenaknya ya, tapi pajak wajib, tuh kan menangnya sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih, salam tetap kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.